Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang ruang lingkup bank. Anggotanya berdirikan dari Nuril Hidayati, Heni Fitria, Muhammad Miftahul Khairil Imam. Kegiatan bank umum. Kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh bank umum yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dibersamakan dengan itu. Selain itu, bank umum juga memberikan kredit dan menerbitkan surat pengakuan utang. Kegiatan BPR. BPR itu singkatan dari Bank Perkreditan Rakyat, melaksanakan kegiatan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dibersamakan dengan itu. Selain itu, BPR juga memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kegiatan bank campuran dan bank asing. Bank campuran adalah bank yang didirikan oleh satu bank umum atau lebih, berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia dengan satu bank atau lebih yang berkedudukan di luar negeri. Bank asing adalah bank-bank umum swasta yang merupakan perwakilan kantor cabang bank-bank induknya di negara asalnya. Adapun kegiatan bank asing dan bank campuran di Indonesia adalah: 1. Dalam mencari dana, bank asing dan bank campuran juga membuka simpanan giro dan simpanan deposito, namun dilarang menerima simpanan dalam bentuk tabungan. 2. Kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional. 3. Menyalurkan dana atau lending. 4. Memberikan jasa-jasa bank lainnya atau servis. Untuk pendirian dan bentuk hukum perbankan, terdapat dasar hukum perbankan di Indonesia. 1. Perizinan mendirikan bank harus menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 16 Ayat 2. 2. Bentuk badan hukum bank perkreditan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Dalam pendirian bank umum terdapat persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pihak yang akan mendirikan bank umum tersebut. Di antaranya, susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian, dan kelayakan rencana kerja. Persyaratan-persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Perbankan Nomor 8 menetapkan bentuk hukum suatu bank sebagai berikut. Bank umum dapat berupa 1. Restoran terbatas, 2. Koperasi, 3. Perusahaan daerah, 4. Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya yakni kita mengenal jenis kantor bank. Terdapat 4 jenis kantor bank. 1. Kantor pusat. Kantor pusat bank ini merupakan kantor tempat semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor pusat ini. Jadi, di setiap bank memiliki satu kantor pusat yang fungsi dari kantor pusat tidak untuk melakukan kegiatan operasional seperti kantor cabang, melainkan hanya mengendalikan jalannya kebijakan dan kantor pusat terhadap cabang-cabangnya. 2. Kantor cabang penuh. Kantor cabang penuh ini merupakan kantor cabang yang secara lengkap dalam memberikan jasa layanan bank. Dalam praktiknya, semua kegiatan perbankan ada di kantor cabang penuh dan biasanya kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu. 3. Kantor cabang pembantu. Kantor cabang pembantu adalah kantor cabang yang posisinya berada di bawah pengawasan kantor cabang penuh atau kegiatan jasa bank yang dilayani hanya di sebagian saja. Kantor cabang pembantu bisa saja naik menjadi kantor cabang penuh setelah mendapat persetujuan dari kantor pusat. 4. Kantor kas. Kantor kas adalah kantor bank yang paling kecil, artinya kegiatan jasa layanan banknya hanya meliputi teller atau kasirnya saja. Kantor kas hanya melayani sebagian kecil dari kegiatan perbankan. Menurut posisinya, kantor kas berada di bawah kantor cabang pembantu. Selanjutnya yaitu penggabungan usaha bank. Penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank yang ikut konsolidasi tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Secara umum terdapat 3 bentuk penyatuan usaha dalam hal ini usaha bank, yaitu 1. Merger, 2. Konsolidasi, dan 3. Akuisisi, yang oleh UPTT terjemahkan dengan penggabungan, perburuan, dan pemulihan
Tujuan bank melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi tersebut merupakan langkah-langkah strategis yang telah disepakati agar dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja sehingga bisa bekerja secara efisien serta mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.